Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum 9 tentang array. Jadi langsung saja kita menuju ke soalnya. Iya, dari soal tugas pendahuluan, kita diminta untuk membuat program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Langsung saja kita menuju ke programnya. Yang pertama ada hashtag define x3, kemudian ada main, kemudian ada integer a, float, total, 0, rata, nilai x, kemudian ada for a sama dengan 0, a kurang x, kemudian a++, ada if a sama dengan 0, kemudian ada printf, masukkan nilai matematika, ada else if a sama dengan 1, kemudian ada printf, masukkan nilai fisika, kemudian ada else, kemudian printf, masukkan nilai kimia, kemudian scanf, %f sebagai inputan dari keyboard yang kita miliki, kemudian ada dan nilai, kemudian a, total plus sama dengan nilai a, kemudian ada rata sama dengan total /x, kemudian printf, nilai ratanya adalah %f, rata, dan kurawal tutup. Langsung saja kita menuju ke run programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai matematika. Kita masukkan 90. Kemudian masukkan nilai fisika, kita masukkan 85. Masukkan nilai kimia, kita masukkan 80. Selesai. Kemudian akan terhitung nilai rata-ratanya adalah 85. Kemudian untuk percobaan 1, kita diminta untuk membuat program yang dapat membaca sebuah array karakter A sampai Z, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa kali karakter itu muncul pada inputan yang kita masukkan. Langsung saja kita menuju programnya, hashtag include stdio.h, kemudian ada main, kurawal buka, integer a, b, c, d, e, kemudian ada printf, masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, kemudian scan f, %d, dan b, kemudian ada char 1b, kemudian char 2b, kemudian ada for a sama dengan 0, a kurang dari b, a++, kemudian ada printf, masukkan karakter ke %d, a+1, kemudian ada scanf, %c, dan char 1a, kemudian ada for c sama dengan 0, c kurang dari b, c++, kemudian ada e sama dengan 0, for d sama dengan 0, d kurang dari b, d++, if char 1c sama dengan char 1d, e++, char 2c sama dengan e, kemudian ada for c sama dengan 0, c kurang dari b, c++, if c lebih besar dari 0, kemudian ada for d sama dengan 0, d kurang c, d++, kemudian ada if char 1c sama dengan char 1d, dan char 2, c sama dengan char 2d, kemudian ada goto, stop, printf, and frekuensi, %c, %d/n, char 1c, char 2c, stop, c min, c++, kurawal tutup. Langsung saja kita menuju ke run programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Semisal kita menghitung 5 karakter. Lalu kita masukkan inputan karakter pertama adalah semisal a, kemudian Q, kemudian A lagi, kemudian M, kemudian A. Nah, di sini bisa dihitung teman-teman bahwa frekuensi kemunculan karakter A adalah 3 kali, kemudian kemunculan karakter G adalah sekali, dan kemunculan karakter M adalah sekali. Seperti itu. Kemudian pada percobaan kedua, kita diminta untuk membuat matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Jadi kita awali dengan include stdio.h, kemudian ada void mat_hsl, kemudian integer mat1, kemudian ada integer mat2, kemudian main, kemudian integer mat1, 22, 24, 68, kemudian integer matrik 2, kemudian ada 1357, ada mat hsl, mat1, mat2, kemudian ada void mat_hsl, integer mat1,
kemudian ada integer mat 2, kemudian ada integer i, j, jml, matriks 2, kemudian printf hasil penjumlahan matriks /n for i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 2, kemudian ada i plus plus, kemudian ada for j sama dengan 0j kurang dari 2j plus plus, kemudian ada jml i matriks i matriks j, kemudian ada sama dengan matriks 1 matriks i matriks j, kemudian plus matriks 2 matriks i matriks j, kemudian printf %5d jml matriks i matriks j, kemudian ada printf /n kurawal tutup. Langsung saja kita menuju ke run dari program tersebut. Nah, jadi seperti ini hasil dari penjumlahan matriks yang diinisialisasi langsung tersebut. Kemudian kita lanjut pada soal percobaan nomor 3, yaitu kita diminta untuk membuat program untuk mencari nilai rata-rata N mahasiswa atau beberapa mahasiswa. Jadi kita mulai dengan hashtag include stdio.h, kemudian ada main integer a, b, j, d, kemudian ada float total printf jumlah mahasiswa /t titik 2, kemudian ada scanf %d yang akan menjadi kita masukkan nanti, kemudian ada char nama c 100, kemudian float rata c for a sama dengan 0, a kurang dari c, a plus plus, kemudian ada total sama dengan 0, printf /n nama mahasiswa %d /t, kemudian ada scanf %s dan nama a, kemudian printf jumlah nilai /t, kemudian ada scanf %d, dan d, kemudian ada float nilai d, kemudian ada for b sama dengan 0b kurang dari d, b plus plus kurawal buka, kemudian ada printf nilai %d /t, kemudian ada b plus 1, scanf %f dan nilai b, kemudian total plus sama dengan nilai b, kemudian ada rata a, total /c, kemudian ada printf /n for a sama dengan 0, a kurang dari c, a plus plus, kemudian ada printf nilai rata-rata %s adalah %f /n, nama a, rata a, kemudian kurawal tutup. Langsung saja kita menuju run dari program tersebut untuk mencari nilai rata-rata N mahasiswa. Nah, kita diminta untuk masukkan jumlah mahasiswa, misal kita masukkan 2 mahasiswa, kemudian nama mahasiswa 1 arti, jumlah nilai kita masukkan 2 saja, nilai 1 80, nilai 2 70, kemudian nama mahasiswa 2 misal Bondan, jumlah nilai 2 juga, kemudian nilai satunya semisal 60, nilai 2 nya 70, maka kita akan mendapat nilai rata-rata seperti ini, bahwa nilai rata-rata Ardi adalah 75 dan nilai rata-rata Bondan adalah 65, seperti itu. Kemudian pada soal percobaan keempat, kita diminta untuk membuat program menginputkan 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari yang paling besar. Kita mulai ke programnya, ada hashtag include stdio.h, kemudian ada main integer a, b, c, kemudian bilangan 10, printf program pengurutan angka dari terbesar /n, kemudian ada for a sama dengan 0, a kurang dari 10, a plus plus, kemudian ada printf masukkan angka ke %d /t, a plus 1, kemudian ada scanf %d bilangan a, kemudian for a sama dengan 0, a kurang dari 10, a plus plus, kemudian ada for b sama dengan 0, b kurang dari 10, b plus plus, kemudian ada if bilangan a lebih dari sama dengan bilangan b, kemudian kurawal buka c sama dengan bilangan b sama dengan bilangan a sama dengan bilangan c, titik koma, ada printf n urutan bilangan dari yang terbesar, kemudian ada for a sama dengan 0, a kurang dari 10, a plus plus, kemudian ada printf %d bilangan a, kurawal tutup. Langsung saja kita menuju ke run dari programnya. Program pengurutan angka dari terbesar, masukkan angka pertama, misal kita urutkan aja, kita acak aja 5, 6, 4, 7, 9, 8, 2, 1, 3, 0,
langsung kita mendapat keluaran seperti ini, yaitu urutan bilangan dari yang terbesar, yaitu adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian proses selesai. Kemudian untuk flowchart dari percobaan 1 hingga 4 berikut merupakan hasil dari flowchart yang saya bikin. Yang pertama adalah flowchart percobaan pertama. Di sini kita awali dengan start, kemudian masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, kemudian proses karakter yang akan dihitung, kemudian masukkan karakter, kemudian menghitung frekuensi karakter yang dimasukkan, dan selesai. Seperti itu untuk flowchart dari percobaan pertama. Kemudian menuju ke percobaan kedua. Di percobaan kedua kita mengawali dengan start, kemudian input data matriks A dan matriks B, kemudian for I 0 to 3, kemudian masukkan for J 0 to 3, kemudian masukkan jumlah matriks I, J sama dengan matriks A yaitu matriks IJ, kemudian matriks B yaitu matriks IJ, kemudian next I, kemudian next J, kemudian cetak hasil A plus B sama dengan matriks I, matriks J, kemudian selesai. Lanjut ke flowchart percobaan ketiga. Flowchart percobaan ketiga yaitu kita mulai dengan start, lalu kita integer A, B, C, D, kemudian float total B sama dengan array, kemudian kita input C, kemudian for A sama dengan 0A kurang dari C, A++, kemudian kita lanjutkan ke input A, kemudian kita input D, kemudian for B sama dengan 0B kurang dari DB++, kemudian input B, kemudian total penambahan nilai matriks B nya, kemudian lanjut ke rata A sama dengan total slash C, kemudian cetak nama matriks A, rata A, kemudian selesai. Untuk flowchart percobaan keempat yaitu kita mulai dengan start, kemudian kita integer A, B, C, kemudian bilangan 1, 0, 10, kemudian A sama dengan 0, kemudian lanjut mencari nilai terbesar dari A1, A10, indeks elemen nilai maksimum disimpan pada bilangan A, kemudian C sama dengan bilangan B, kemudian bilangan A sama dengan bilangan C, kemudian A lebih besar dari A2, kemudian A++, balik lagi, terus lanjut ke cetak urutan bilangan terbesar hingga terkecil, dan selesai. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali bila ada banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.